begitu, logika prosedurnya legal atau nggak legal, jual negara pun juga bisa jadi legal. Sama kayak pasir laut, yang nggak legal dibikin legal, dicari istilah pengganti jadi sedimen. Semua bisa dibikin legal kalau punya pemimpin yang alam pikirannya gelap dan kotor kayak gorong-gorong. Pagar laut bukan salahnya Jokowi, itu ada alasan kuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif T9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengupdate informasi-informasi terkini yang lagi ramai dibicarakan oleh para netizen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga Anda akan terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Saya tidak perlu berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Dengerin penjelasan Jokowi soal SHGP dan SHM di atas laut. Ya, yang paling penting itu proses legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul. Kan proses dari kelurahan atau kecamatan, kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk HGP-nya, kementeriannya dicek aja. Kalau pakai logika begitu, logika prosedurnya legal atau nggak legal, jual negara pun juga bisa jadi legal. Sama kayak pasir laut, yang nggak legal dibikin legal, dicari istilah pengganti jadi sedimen. Semua bisa dibikin legal kalau punya pemimpin yang alam pikirannya gelap dan kotor kayak gorong-gorong. Susah ya kalau menunggu jawaban dari yang satu ini, ya kan. Gak ada yang jelas jawabannya. Selain tidak tahu, kok tanya saya, ya tanya sana, ya tanya sini, ya tanya sana gitu. Itulah jawabannya. Lihat aja prosedurnya legal atau enggak. Legal. Emang bisa gitu. Laut ada prosedurnya gitu, magar-magar laut gitu. Ya sampai tahu ya katanya kan. Di apa katanya tadi di Surabaya, katanya di Sumatera bilang tadi gitu kan. Berarti kan dia tahu. Ya kan? Memang di eranya dia. Nah, makanya aku bilang harus diusut tuntas, ya. Siapapun yang terlibat harus diusut tuntas, karena kami rakyat Indonesia menginginkan, ya, siapapun yang terjerat atau terlibat harus diadili. Gitu aja lah ya. Assalamualaikum. Salam Pancasila. Saya akan menjelaskan tentang polemik pagar laut yang meresahkan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan sederhana agar saudara-saudaraku seluruh rakyat Indonesia paham. Ya, untuk apa pagar laut dibuat? Oleh siapa dibuat? Lalu pemerintah siapa yang terlibat? Nah, ya, karena polemik ini sebetulnya pelanggaran kedaulatan negara karena sampai-sampai TNI pun turun tangan. Ya, nah, siapa yang membuat pagar laut ini? Nah, setelah ditelusuri ternyata pagar laut seluas 30.000 hektar itu sudah terbit SHGB, sertifikat hak guna bangunan. Artinya yang menerbitkan itu adalah pengusaha bangunan, bukan nelayan atau petambak, kan gitu ya. Lalu untuk apa dipagari lautnya? Ya, untuk dibuat bangunan karena sudah terbit sertifikat hak guna bangunan. Ya, siapa yang menerbitkan SHGB pagar laut itu? Tentunya Badan Pertanahan Nasional. Ya, ini sederhana. Jadi dalam mengurus sertifikat itu adalah pekerjaan dari Badan Pertanahan Nasional. Tetapi logikanya ketika Badan Pertanahan diminta untuk membuat sertifikat, tentunya ada orang yang mengukur. Ya. Nah, siapa yang mengukur? Siapa yang tanda tangan SHGB-nya? Itu ditelusuri saja, pasti ketemu. Ya. Mencari teroris atau pembunuh saja ketemu kok, apalagi mencari yang kayak beginian, ya, yang jelas ada tanda tangannya. Ya. Nah, persoalannya mustahil ya Badan Pertanahan Nasional itu akan menerbitkan sertifikat di laut. Jadi gimana cara ngukurnya? Ya, jadi ini ada kong kali kong atau permainan tingkat tinggi. Ya, kalau bahasa kerennya KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Ya,
ini ada perintah langsung sehingga Badan Pertanahan Nasional ya tidak mampu menolak. Tinggal telusuri saja siapa kepala Badan Pertanahannya, siapa yang mengukur. Ya, kok berani amat? Ya, tentunya mereka tidak sembarangan karena ada kode etik tentunya ya untuk para pegawai Badan Pertanahan Nasional, nggak ngawur karena bisa menimbulkan sengketa. Ya, saya menduga ini ada kekuatan besar. Kenapa? Karena pemilik SHGB ini adalah orang besar. Ya, pemilik modal besar di Indonesia. Tentunya backingnya pasti orang besar. Orang besar. Siapa lagi? Ya, tentunya arahnya ke presiden. Ya. Ada milion. Kalau Badan Pertanahan Nasional diminta untuk menerbitkan sertifikat di atas laut, tentunya mereka merasa takut. Tapi ketika ada tekanan bahwa ini sudah izin presiden atau mungkin menteri atau siapa, tentunya ini akhirnya Kepala Badan Pertanahan Nasional wilayah Tangerang takut. Ya, jadi dugaan bahwa karena pemilik SHGB ini adalah Agung Sedayu, ya Aguan, maka arahnya adalah ke Jokowi karena era pemerintahan Jokowi. Bahkan ini diperkuat dengan Aguan aja dipaksa oleh Jokowi untuk investasi di proyek IKN. Artinya hubungan mereka ini begitu dekat. Ya, saling berkaitan. Ini seru kalau ditelusuri secara sungguh-sungguh. Ya, pemerintah seharusnya sudah mulai malu ya dengan selalu memunculkan drama-drama, apalagi tentang cederanya hukum di mata masyarakat. Ya, terus mau sampai kapan masalah ini berlarut-larut? Mau ditaruh di mana muka pemerintah, juga muka para anggota DPR yang katanya wakil rakyat? Pagar laut bukan salahnya Jokowi. Itu ada alasan kuatnya. Namun sebelum itu, begini respon Jokowi menanggapi soal polemik tersebut. Mari kita tonton bersama. Kasih soal pagar laut, mungkin Pak Jokowi punya komentar kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN Kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga ada hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur, ada di tempat lain. Saya kira yang paling cek itu investigasi itu. Ya. Jadi seperti yang kita lihat bersama, Jokowi mengatakan masalah pentingnya adalah prosesnya legal atau tidaknya kegiatan tersebut. Apakah sudah melalui prosedur yang pas sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di RI. Nah, hal itu ketika awak media menanyakan karena dirinya ini sering dikait-kaitkan dengan pagar laut tersebut, bahkan banyak sekali yang menyebut itulah salahnya Jokowi. Tetapi ini ada alasan kuatnya mengapa Jokowi tak salah soal polemik pagar laut tersebut. Dilansir dari sindonews.com, Haidar Alwi sebut pagar laut di Tangerang tak ada hubungannya dengan Jokowi. Mari kita baca bersama. Sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat ini masih dikait-kaitkan dengan polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah tuduhan pun dialamatkan kepada Jokowi. Mulai dari menjual laut, proyek pribadi Jokowi, berkedok proyek strategis nasional atau PSN, hingga tuduhan balas budi Jokowi kepada pengusaha. Sebab sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM lahannya diterbitkan pada era pemerintahan Jokowi. Selain itu, posisinya juga berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Tropical Coastline Peak 2 yang direstui oleh Jokowi. Pendiri Haidar Alwi Institute atau HAI R. Haidar Alwi menilai tuduhan terhadap Jokowi sangat tidak tepat. Atas dasar sejumlah alasan, Haidar meyakini pagar laut di Tangerang tidak ada hubungannya dengan Jokowi. Pertama, pagar laut itu tidak hanya ditemukan
di kawasan PSN Tangerang, namun juga di daerah lain yang kawasannya tidak termasuk dalam PSN, seperti pagar laut di Bekasi dan Surabaya. Yang disetujui Jokowi bukan pagar laut, tapi PSN kawasan ekowisata tropikal Coastland, katanya pada Rabu 22 Januari 2025. Lebih lanjut lagi, Haidar menjelaskan urusan presiden adalah kebijakan, sedangkan teknisnya diurus oleh kementerian atau lembaga. Salah satu kebijakan Jokowi selama menjadi presiden yaitu PSN. Menurut Haidar, jika tidak ada masalah dengan kebijakannya, namun terdapat pelanggaran atau penyimpangan dalam administrasi dan operasionalnya, maka itu tanggung jawab kementerian atau lembaga beserta jajarannya sebagai pembantu presiden maupun daerah atau swasta jika terlibat. Yang menentukan PSN adalah Kemenko Perekonomian. Presiden hanya menyetujui atau menolak, ucapnya. Nah, itulah penjelasan mengapa dalam kasus ini Jokowi tidak salah. Terdapat tadi sebagaimana yang kita tonton di dalam video ketika Jokowi menanggapi namanya terus ikut diseret-seret di kasus pagar laut ini. Nah, Haidar tadi menjelaskan alasan mengapa Jokowi tidak salah dalam polemik ini.